Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ke kajian kitab Fathul Qorib. Sudah sampai bab najasat dan cara-cara menghilangkan najis. Jadi setelah tayamum, sebelum masuk bab sholat, kita masuknya ke kajian bab menghilangkan najis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ana fasal suwiji fi bayanin najasati ing dalem mertelake pira-pira najis wa izalatiha lancarane ngilangi najasat. Hadal faslu utawi iki fasal iku madkurun kang den tuturake fi ba'di nusahi ing dalem kitab ing dalem sebagiane pira-pira nusah kubai la kita bisolati ing dalam sadurunge sedhithike kitab salat. Jadi kitab najasat itu di sebagian redaksi kitab Fathul Qorib itu dituliskan atau dijelaskan sebelum kitab salat. Wa najasatu utawi kang aran najis lughatan ing dalam cara bahasa iku asyai'u suwiji-wiji al-mustaghdiru kang den wilang-wilang jember. Jadi secara najis secara simpelnya atau secara bahasanya itu adalah hal-hal yang menjijikkan. Tapi kalau menurut definisi syara' wa syar'an lan najis ing dalam cara syara'e iku kullu ainin saben-saben kahanan haruma kang haram apa tanawuluha merkoleh ain alal itlaki ing atase den mutlakake halatil ikhtiyari ing dalam tingkah pemilih ma'a suhulati tamyizi sartane gampange mbedakake lali hurmatiha ora krana mulyane ain wala listik dari halan ora oleh nggegoake ain wala lidaruriha lan ora krana bahayane ain fi badanen ing dalam badan au aklen utawa akal. Jadi kalau definisinya najis secara syariat itu adalah segala hal yang haram untuk memakainya. Memakainya di sini itu termasuk memakan atau terkena baju dan yang lainnya. Itu semua haram. Itu adalah hal yang najis. Najis adalah segala hal yang haram untuk pemakaiannya, entah itu dimakan, diminum ataupun yang lainnya. Dan di sini itu dimutlakan dalam keadaan ikhtiar, maksudnya tidak dalam keadaan darurat. Karena apa? Karena najis dalam keadaan darurat itu ya kadang dimakfu dan tidak apa-apa. Semisal kayak babi itu dalam keadaan biasa enggak terdesak itu memakannya haram. Tapi kalau dalam kondisi tertentu tidak ada makanan lain selain itu nanti bisa halal, enggak apa-apa. Dan juga najis itu dianggap najis itu ketika bisa dibedakan dengan mudah. Maksudnya seperti kayak bangkainya ulat yang berada di di buah. Itu ketika kita sulit untuk mencarinya, dimakan semua itu tidak apa-apa. Tapi kalau bisa untuk dibedakan, maka harus dihilangkan dan dimakan yang bisa kita makan. Dan juga najis itu juga tidak dilihat dari segi kemuliaannya. Maksudnya seperti halnya bangkai manusia. Karena dalam hukum asal segala bangkai itu najis kecuali bangkainya manusia, mayat. Seperti itu. Jadi kalau bangkai selain manusia itu ketika kita sentuh maka harus dibasuh. Tapi kalau bangkai manusia, mayat gitu, jenazah itu meskipun kita sentuh tidak wajib untuk dibasuh. Dan juga tidak karena menjijikkannya sesuatu hal itu dianggap najis. Maksudnya gimana? Seperti kayak air mani, sperma, itu anggapan orang umum itu adalah hal yang menjijikkan. Tapi mani itu sebenarnya tidak najis. Karena najis itu tidak dilihat dari segi menjijikkannya. Yang dilihat adalah memang hal tersebut adalah hal-hal yang diharamkan. Dan juga najis juga tidak dilihat dari segi bahayanya, seperti halnya kayak racun ataupun batu. Nanti kalau segala hal yang berbahaya itu dianggap najis, maka ya tidak bisa
Seperti kayak apa ya, racun itu kadang tidak najis tapi memang berbahaya. Nah, jadi sisi najis sesuatu itu yang bisa menghalangi keabsahan ibadah itu tidak dilihat dari bahayanya, karena memang hal tersebut adalah hal-hal yang diharamkan pemakaiannya. Itu secara syarak definisinya itu seperti itu. Nah, jadi najis secara syarak itu adalah segala hal yang haram pemakaiannya, entah itu dimakan, diminum ataupun di baju dan yang lainnya. Tidak dilihat dari segi bisa dipilah-pilah, tidak karena berbahaya, tidak karena menjijikkannya. Ya, dilihatnya itu memang dari segi materinya tersebut memang diharamkan pemakaiannya. Wadakhola lan manjing fil itlaki ing dalem dawuh itlak apa qalilun najasati siti najis wa kasiriha lan akae najis. Wa kasiruha lan akae najis. Wa kharaja lan kejaba bil ikhtiyari kelawan dawuh ikhtiar apa ad-daruratu darurat. Fa innaha krana temen setuhune darurat iku tabihun. Menangake apa darurat tanawala najasati ing merkoleh najis. Wa bisuhuli tamyizi lan kelawan gampange bedakake. Apa kaya contone apa aklududi mangan set almaiti kang mati fijabenin ing dalem poan. Au fakihaten utawa woh-wohan wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono jubenin ila akhirih. Jadi najis itu tidak melulu dilihat kondisi ataupun dampaknya. Jadi ketika dalam keadaan darurat nanti najis bisa kita pakai. Karena sesungguhnya keadaan darurat itu nanti bisa memperbolehkan kita dalam pemakaian hal-hal yang najis. Maksudnya darurat itu dalam keadaan terdesak. Dan juga karena sulitnya untuk membedakan, ya seperti contoh tadi, ketika ada bangkai ulat di buah, nah itu kan segala bangkai itu najis. Tapi ketika sulit dipilah-pilah, dimakan sekalian nggak apa-apa. Yang berada di susu ataupun buah-buahan. Wa kharaja lan kejaba biqaulihi kelawan dhewe kemusonab lupane lali hurmatiha dawuh lali hurmatiha apa maitatul adami batange anak Adam manungsa. Wa bi adamil istiqdari lan kelawan ora anane nggegokake apa almaniyu mani wa nahwi dzalik. Wa binafid daruri lan kelawan nafeake kemlaratan apa dorori. Apa al hajaru watu wa nabatu lan cecukulan al mudiru kang melarati bibadanin kelawan badan au aklin utawa akal. Nah, jadi juga dilihat najis itu tidak tergantung karena kemuliaannya seperti bangkainya manusia itu tidak najis, dan juga tidak dilihat karena menjijikkannya seperti halnya air mani ataupun air sperma. Dan juga tidak karena menafikan bahaya. Maksudnya bukan karena materinya itu berbahaya lantas hal tersebut dianggap najis, tidak seperti itu. Karena seperti halnya kayak tumbuhan yang semisal berbahaya nanti kok dianggap najis, enggak seperti itu. Jadi najisnya itu definisi secara syarak itu hal-hal yang haram pemakaiannya, yang bisa menghambat keabsahan kita melakukan ibadah. Summa dzakara nuli nutur sapa al musannifu ke musoneb dobiton ing pelanggaran lin najisi kedue najis al khariji kang metu apa najis minal kubuli saking kubul dalan ngarep wa duburi lan dubur dalan buri biqauluhi kelawan dawe ke musoneb. Jadi ke musoneb pengarangnya kitab Fathul Qorib itu memberikan batasan tentang hal-hal najis. Salah satunya adalah wa kullu ma'in utawi saben-saben perkara kang cuwer kharaja kang metu apa ma'ek minasabilaini saking dalan loro iku najisun najis ilal mani angin mani. Nah, jadi segala hal cuwer yang keluar dari kubul dan dubur alat kelamin ataupun anus itu semuanya najis kecuali
air mani.